그런 기자분들이 얘기하시는데 우리 산디도 이 몸안 Prizes for Indonesia. What a sensational move that was by Team Garuda. Harus bermain tanpa komposisi terbaiknya pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam tak membuat Sintayong risau. Pelatih timnas Indonesia ini mengaku para pemainnya sudah siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka pada laga ini. Menurut Sintayong, Vietnam sendiri merupakan tim yang sama sekali tak bisa dipandang enteng. The Golden Star Warrior merupakan salah satu negara yang prestasinya moncer di Asia Tenggara. Dalam menghadapi pertandingan ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan timnya. Hal ini dikarenakan beberapa pemain inti seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot akan absen karena cedera. Di samping itu, Asnawi Mangkualam juga tidak dapat bermain karena mendapatkan kartu kuning. Konsekuensinya diperkirakan akan ada perubahan dalam barisan pertahanan tim. Memang ada beberapa pemain cedera yang tidak bisa bergabung ke timnas, namun pemain-pemain yang ada di sini sudah bekerja keras. Saya percaya kepada mereka, pasti kami bisa menunjukkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri melawan Vietnam. Memang setelah berganti pelatih, Vietnam agak kesulitan, namun karena ini pelatih bagus, mereka pasti bisa berkembang lebih jauh ke depannya, ujar Sintayong. Sementara itu, timnas Vietnam tebar ancaman untuk timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Sang pelatih Philipp Drosser siap menghadapi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di SUGBK. Ini jadi tantangan tersendiri bagi The Golden Star Warrior bermain di hadapan puluhan ribu supporter lawan. Philipp Drosser menilai melawan timnas Indonesia tidaklah mudah, namun dia tidak bisa memprediksi menang atau kalah nantinya. Sebagai pelatih kepala tim nasional Vietnam, saya selalu siap menghadapi badai. Tapi saya jamin para pemain Vietnam akan turun ke lapangan dengan semangat tinggi, ujar Philipp Drosser. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh menjawab kritik soal pemain naturalisasi yang menghuni skuad Garuda jelang melawan Vietnam nanti malam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia diisi sebanyak 9 pemain naturalisasi. 4 diantaranya baru dinaturalisasi pada akhir tahun 2023 dan 1 minggu sebelum laga kontra Vietnam. 4 pemain tersebut tentunya diharapkan membawa kekuatan baik bagi Indonesia. Hal ini menjadi buah bibir di media Vietnam, hingga bek timnas Vietnam ikut memberikan komentarnya. Do Duiman mengaku bingung bakal bertanding dengan tim nasional Indonesia atau Belanda, melihat banyaknya pemain naturalisasi dari negeri kincir angin yang masuk dalam daftar skuad merah putih di perhelatan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Sandy Walsh buka suara. Ia menjelaskan bahwa semua orang yang memiliki darah Indonesia boleh memiliki paspor Indonesia dan mereka akan berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Banyaknya pemain naturalisasi atau keturunan yang bergabung dengan skuad merah putih menjadi topik hangat di Vietnam. Tidak hanya publik, pemain timnas Vietnam pun ikut berkomentar. Sandy Walsh yang merupakan salah satu pemain naturalisasi pun menjawab komentar tersebut. Menurut Sandy Walsh, Vietnam hanya iri dengan timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain naturalisasi yang bermain di liga internasional. Kami semua orang Indonesia, tentu saja akan ada kritikan. Tetapi kami semua orang Indonesia, kami semua satu tim, kami mewakili negara ini. Kami, teman-teman setim saya, kami berjuang bersama. Mungkin mereka iri karena banyak pemain kami yang bermain di Eropa, tetapi kami punya darah Indonesia. Kami pun merasa beruntung karena punya banyak pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa. Jadi kami akan mewujudkannya, jelas Sandy Walsh. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai laga timnya melawan timnas Vietnam akan menjadi laga penting bagi kedua negara. Jordi Amat mengirimkan pesan menyentuh usai dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Jordi terpaksa absen lantaran belum pulih dari cedera. Alhasil, bek Johor Darul Ta'zim itu absen di 2 pertandingan melawan Vietnam. Tak hanya kehilangan Jordi Amat, Indonesia juga tak akan diperkuat Elkan Bagot yang juga mengalami cedera.
Jordi Amat dan Elkan Bagot merupakan dua pemain langganan starter di timnas Indonesia racikan Sintayong. Keduanya kerap menjadi andalan mengisi posisi jantung pertahanan. Peran Jordi Amat sepertinya akan diemban oleh JIJs untuk laga kontra Vietnam, yang sekaligus akan jadi laga debut bagi pemain Venezia itu. Sementara posisi Bagot bisa diisi oleh Justin Hubner yang makin nyetel dengan permainan tim Garuda. Sayang sekali saya tidak bisa ikut mewakili Indonesia di lapangan karena cedera. Tapi saya akan tetap berada di Jakarta untuk menyemangati tim bersama supporter di stadion. Sampai jumpa besok, ayo kita raih kemenangan, ujar Jordi Amat. Sandy Walsh masuk dalam bursa calon kapten timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Sandy Walsh muncul sebagai kandidat kapten baru timnas Indonesia. Pasalnya, bek KP Mengkelen itu muncul dalam jumpa pers sebelum laga Indonesia versus Vietnam. Sandy Walsh tampak mewakili pemain timnas Indonesia dalam sesi tersebut. Padahal ia baru saja tiba di Jakarta pada Selasa kemarin. Pemain berusia 29 tahun itu kemungkinan besar akan menjadi pilar utama timnas Indonesia pada laga kontra Vietnam. Pasalnya, Asnawi Mangku Alam yang memiliki posisi sama dengannya harus absen. Kapten utama timnas Indonesia itu terkena akumulasi kartu kuning. Dalam jumpa pers, Sandy Walsh mengatakan bahwa pertandingan melawan Vietnam sangatlah penting bagi timnas Indonesia. Absennya Jordi Amat memang menjadikan Sandy Walsh pemain paling senior bersama Mark Locke dan Tom Hey. Namun, Mark Locke berpotensi absen karena mengalami cedera. Gelandang Persib Bandung itu dikabarkan harus menggunakan painkiller dalam beberapa laga terakhir di Liga 1. Sedangkan Tom Hey masih belum bisa dimainkan karena menunggu proses perpindahan federasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri lebih banyak memanggil pemain-pemain muda. Tercatat ada 12 pemain yang memiliki usia di bawah 23 tahun. Juru taktik Korea Selatan itu telah mewujudkan regenerasi di skuad timnas Indonesia. Selain itu, saat ini Sintayong juga mempersiapkan timnas U23 Indonesia yang akan berkancah di Piala Asia U23 pada bulan depan. Wajar jika nama-nama seperti Fahrudin Arianto, Rico Simanjuntak, Adam Alis, hingga Stefano Lillipali tak lagi masuk skuad timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk memberikan penjelasan terkait kontribusi minim dirinya dalam urusan mencetak gol untuk skuad Garuda. Tercatat Rafael Struijk belum memberikan sebiji gol pun untuk timnas Indonesia senior sejak melakoni debut melawan Palestina. Yang paling menjadi sorotan saat Rafael Struijk juga tidak mampu menyarangkan satu gol pun di Piala Asia 2023. Sepanjang gelaran tersebut, pemain kelahiran Belanda diplot Sintayong sebagai ujung tombak yang notabene bukan posisi aslinya. Rafael Struijk menegaskan urusan mencetak gol hanya menunggu waktu saja. Tim ini, kata dia, akan terus berproses dalam menentukan titik matangnya dalam waktu dekat. Saya tidak berpikir mencetak gol itu sulit. Kami adalah tim yang sangat muda dan baru, dan sekarang kami memiliki beberapa pemain baru. Jadi kami berusaha mengenal satu sama lain, dan saya pikir dalam latihan kami akan bekerja keras satu sama lain. Dan saya pikir jika kami terus bermain, terus melakukan hal-hal tersebut, kami akan mendapatkan gol demi gol, ujar Rafael Struijk. Pemain yang kini memperkuat tim Eredivisie Belanda, ADO Den Haag, berambisi untuk terus memberikan kemampuannya demi skuad merah putih. Rafael Struijk juga tidak mempersoalkan terkait posisinya di timnas Indonesia. Baginya apapun yang menjadi keputusan pelatih, ia siap menerima dan menjalankannya dengan maksimal. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can